teman-teman, kami sekarang hari ini ngajar di kelas SMK. Pas kebetulan ini menyempurnakan hidup melalui pernikahan. Ini masuk ke karisma ini. Nah, ini ya. Ini menyempurnakan hidup melalui pernikahan. Nah, ini masuk. Ini teman-teman tuh anak SMK tuh ya, cantik. Bismillah, ayo lanjut ya. Nah, di sini adalah pertama tafakkur ya. Tafakkur itu artinya berpikir. Ya. Tafakkur itu artinya berpikir, membentuk rumah tangga melalui pernikahan. Rasulullah SAW menyerukan kepada pemuda. Artinya seperti ini, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, hendaklah dia menikah. Karena pernikahan itu dapat memelihara pandangan mata dan dapat meredam gejolak nafsu. Jadi hadisnya Rasulullah di sini, kalau kita sudah siap, sudah sanggup untuk menikah, disuruh menikah. Untuk apa menikah itu? Untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang mengarah kepada maksiat. Contoh, orang laki-laki kalau menikah biasanya nafsu untuk melihat perempuan atau yang lainnya itu lebih sedikit berkurang. Kenapa? Karena sudah ada istrinya. Ya, istrinya saja dilihat. Dan juga sekaligus dapat mengurangi nafsu. Kenapa? Karena sudah ada istrinya. Makanya hendaklah kalau kita sudah siap untuk menikah, makanya kita harus menikah. Begitulah ya. Islam sangat menentang pergaulan bebas, sebab dengan tujuan pernikahan bukan hanya menyalurkan dorongan nafsu, tapi membentuk rumah tangga sejahtera, bahagia yang diwarnai hadirnya anak-anak soleh dan solehah. Awal mulanya itu Islam sebelum datang itu tidak ada istri, tidak ada suami. Anak lahir tidak tahu bapaknya mana, tidak ketemu ibunya di mana. Zaman apa itu? Zaman jahiliyah. Ya, zaman kebodohan. Jadi tidak ada ketika itu laki-laki suami, tidak ada. Pokok kayak ayam itu, kayak ayam kucing pengen garap, melahirkan, semua sudah ayah dan ibunya. Nah, ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW datang, ada akhirnya sebuah pernikahan. Laki-laki dengan perempuan diikat dengan tali pernikahan, saling menikah, hanya melahirkan anak. Anak itu ketemu bapaknya siapa, anaknya siapa. Jadi ada bedanya hewan dan manusia, walaupun sama-sama flora dan fauna. Tuh, makanya di sini adalah membentuk rumah tangga melalui pernikahan. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menikah? Satu, yang utama ini ya, mentalitas. Mental. Jadi yang paling pertama dipersiapkan sebelum menikah itu mental. Apa mental itu? Mental itu apa? Mental itu apa? Apa mental? Mental itu pola pikir yang matang, tidak kekanak-kanakan, siap dalam segala hal dan siap dalam segala langkah.
Jadi mental itu lebih ke apa ya? Lebih ke punya pikiran dewasa. Makanya ketika kita menikah jangan sampai menikah di usia dini. Ya. Makanya ketika kita menikah jangan menikah di usia dini. Kalau menikah di usia dini maka mentalnya belum siap, pola pikirnya belum siap. Nah, ketika pola pikir dan mentalnya belum siap, apa yang terjadi? Ketika ada permasalahan, ketika ada percekcokan, lebih mudah cerai, lebih mudah putus. Padahal sebuah pernikahan itu bukan main-main. Iya, kalau orang pacaran, saya suka kamu, jadian sudah. Dapat 1 bulan, saya putusin kamu, selesai kan? Itu pacaran. Kalau pernikahan ada ikatan suci. Orang yang menikah laki-laki dengan perempuan setelah itu akan terjadi kewajiban dan hak-haknya. Seorang suami punya hak untuk memberikan nafkah kepada istrinya, punya kewajiban menafkahi, memberi makan, minum. Istrinya pun juga sebaliknya, punya hak kepada suami. Apa haknya? 1, ia berbakti kepada suaminya, mencucikan bajunya, memasak, ngeloni tiap malam. Wajib istri itu ngeloni. Kalau suaminya tidur minta dikeloni, keloni. Minta barang itu kewajiban seorang itu, punya hak dan kewajiban. Makanya sebuah pernikahan adalah tidak main-main. Makanya yang pertama siapkan mental. Itu ya. Yang pertama itu siapkan mental. Terus ini menurut Al-Qur'an ya, surat An-Nisa. Menurut Al-Qur'an surat An-Nisa terkandung pesan yang indah dalam membina rumah tangga. Ini. Menurut An-Nisa terkandung pesan yang indah dalam membina rumah tangga. Apa itu? Itu. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia berikut pasangannya. Allah menciptakan manusia ini dengan pasangannya. Pasti adanya ya, Bu. Mau sampai matero tak bini. Belum kan betul itu. Pola yang salah berarti. Ada gitu. Terus oleh karena itu manusia tidak perlu gelisah dalam masalah jodoh. Ini Al-Qur'an Yasin 36. Apa artinya? Jika ingin mendapatkan pasangan yang baik, harus mengkondisikan diri menjadi pribadi yang baik. Pasangan Anda adalah cerminan diri Anda sendiri. Nih, paham? Jadi pasangan Anda itu adalah cerminan dari sampean sendiri. Kalau sampean jodohnya dapat yang baik, karena sampean memang orang baik-baik. Kalau jodohnya sampai dapat orang yang tidak baik, berarti sampean sendiri memang tidak baik-baik saja. Hati dan lisannya tidak sesuai, langkah dan lisannya tidak sama. Ini Al-Qur'an ini ternyata. Ini Al-Qur'an ini anak-anak. Bukan kata saya. Mungkin bukunya ini ya buku biasa, tapi ini Al-Qur'an surat Yasin ayat 36. Buka seperti apa bunyinya. Itu sudah. Allah menciptakan manusia dengan pasangannya dan jodohnya sampai itu cerminan dari sampean sendiri. Untuk sampean orang jelek, gonta-ganti pasangan, minta cowok yang baik-baik. Kan begitu. Sampean tuh orangnya ada sekolah, lulusan MI selesai, mintanya ya ganteng kaya,
Tidak mah, menjadi anak luar, anak-anak keti itu tak level. Ya gitu, tidak nyambung dong. Jaga sembung, tidak nyambung dong. Yang gitu. Tidak usah sampai gelisah cari jodohnya di mana, jodohnya itu siapa. Allah sudah persiapkan jodohnya. Jadi sampai yang sudah diciptakan beserta jodohnya. Pelawan tua, nggak ada pelawan tua, bukan pelawan tua itu bukan. Ya, bilang saja masih senang cari ilmu. Gitu. Jadi bukan apa? Jangan sampean khawatir. Suatu saya lihat, jangan sampean khawatir dan jangan sampean gelisah. Tenang. Jodohku mau akan kemana? Kalau jodoh ditakdir 2, misalnya, tidak juga. Mungkin saya sementara ditakdir 1 kan. Ini itu ada tahu. Itu artinya kenapa? Sudah ada jodohnya masih. Walaupun secara niat harus niat punya usaha sampean. Kalau sudah jodohnya ada usaha, tidak bisa. Usahanya apa? Usahanya 1, perbaiki diri sampean. Ketika berkomunikasi dengan orang ya sebaik mungkin kan gitu. Itu bentuk perjuangannya. Ini Quran. Ini pengertian pernikahan yaitu pengertian pernikahan kalau berulis ya. Pengertian pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan menimbulkan hak dan kewajiban. Terima kasih sahabat-sahabat, itu saja sudah ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah dan tentunya bisa bermanfaat. Kami akhiri, Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.